berpaling untuk mengambil tongkatnya di rumah. Maling pun langsung OTW pergi. Yusiti terus mengawasi botak agar dia masih dalam kendali. Botak tiba-tiba pusing dan rambutnya tumbuh sedikit demi sedikit. Yusiti mencoba memberi sihir penenang langsung tanpa tongkatnya. Tapi sayang hal tersebut sama sekali nggak efektif. Bang Ludu bangun kembali, tapi ada yang aneh. Dia mengamuk dan berperilaku seperti hewan buas. Di dalam kondisi ini, Bang Ludu hanya tertarik dengan orang yang punya kekuatan besar. Lalu dia melihat botak dan menuju lokasi. Yusiti mencoba melindungi botak, tapi sama sekali nggak ngaruh. Walaupun dia tahu, dia tetap nekat dan kena lempar sama Bang Lundu. Untungnya Yusiti pakai pelindung, jadi damage-nya nggak terlalu besar. Bang Lundu terus menyerang botak hingga botak benar-benar hampir nggak sadarkan diri. Yusiti berusaha menolong botak, tapi ia tetap nggak ngaruh sama sekali. Yusiti ambil besi bangunan dan memukul pala Bang Lundu. Besinya bengkok dan sekali lagi kena lempar. Kekuatan botak pun mulai bocor. Segel Yusiti sedikit demi sedikit mulai kebuka. Kesadaran botak perlahan hilang dan sifat botak dikuasai oleh rasa sombong. Kekuatannya sudah menyentuh 20%. Tentu saat si botak masih punya kekuatan, dia sudah mencintai Yusiti. Jadi saat dia melihat Yusiti tepar, dia pun mulai mengamuk dan menengok ke arah Bang Lundu. Sambung. Pertarungan si botak dan Bang Lundu pun dimulai. Bersambung. Tot. Aduh, cok. Siti, sadar dirilah. Kamu gak bawa tongkat sihir. Gak sayang nyawa kah? Kejam. Aku gak butuh dunia ini, Siti. Yang aku butuhkan cuma dirimu. Oke lah, gini aja. Kalau kamu bisa mengalahkanku lagi, kamu boleh menyegel kekuatanku. Tapi kalau kamu kalah, biarkan aku memakainya sesuka hatiku. Dan kamu tetap menjadi milikku dan nurut semua perkataanku. Oke? Oke. Nggak ada habisnya. Woi Siti, itu ludu keras banget. Kau tahu alasannya nggak sih?
Cok, kok makin keras? Siap. Aduh, tuh. Tubuh pengen ke 100% tapi kayaknya nggak bisa. Gak lah, daripada pindah alam. Hoi Siti, abang dibantu kek. Hei, istri durhaka. Adek. Pertama mata putih, tubuh sekeras batu, tapi gerakan lambat. Dan sekarang mata normal, tambah keras dan kuat. Apa ini cowok nggak logis? Lemah banget nih tubuh. Tahu gini mending nge-gym dan jogging daripada push rank anjir. Sutu. Yo Siti. Awas ada Sule! Di episode kemarin Botak mengeluarkan semua kekuatannya. Ya walaupun agak maksa dengan tubuhnya yang belum siap untuk menerimanya. Oh ya BTW kalau kalian dengar suara ini lagi, ini adalah suara narator, bukan dialog. Oke? Bye-bye. Yo Siti. Oh, apa itu? Cuma nambah gondrong. Oh, apa itu? Cuma nambah gondrong. Woi Siti, lu ngelakuin sesuatu kan? Hebat. Padahal kamu sudah hidup ratusan tahun, bahkan lebih. Tapi gak pernah melemah. Ya wis, gaskun lah. Curang banget kamu Siti. Hah? Nggak kenapa-napa? Menyerah? Kau ingin aku menyerah? Setelah semua yang terjadi, kau gak lihat aku terlalu lemah. Aku gak bisa langsung menyelamatkanmu loh. Karena aku lemah, mereka menyakitimu loh. Karena aku lemah, kau. Sudah aku bilang,
Aku nggak peduli dengan semuanya kecuali dirimu, Siti. Bermainnya selesai. Waktunya serius, Siti. Semuanya selesai. Kita akhiri ini sekarang, Siti. Siti hancur sehancur-hancurnya sampai tubuhnya nggak bersisa. Yang dia tinggalkan sebuah tongkat sihir yang ditanam sihir waktu untuk berjaga-jaga ketika dia dalam bahaya. Hah? Ngapain ditarik kembali? Mules kah? Gelap cowok, apa ini? Nggak pernah tahu aku. Hmm. Gak bisa gerak cok, waduh. Apa ini jir, mana kebelet lagi. Gak bisa ngomong juga loh. Waduh, tamat gue. Kompor udah mati belum ya? Ya kan ada Siti. Ya udahlah, tamat kayaknya gue. Itu Siti jutek banget ya mukanya. Gitu kah? Sekalian dicycle ternyata. Makasih banyak ya Pak sudah membantu. Merepotin juga soalnya kalau mau dibawa pulang nasinya nggak cukup. Iya, perkara mudah ini mah. BTW Pak, untuk masalah uang admin, bisa digratisin nggak Pak? Saya orangnya susah, makan aja ngikut temen. Kalau gitu angkut aja sendiri. Iya Pak, canda doang. Botak sama Siti gimana ya kabarnya? Kayaknya nggak usah tak samperin deh, takut ganggu. Yuk, Siti. Botak masih belum sadar. 5 tahun. Kayaknya mending cari kerja deh. Oke yuk, makasih infonya. Siti, aku lapar nih.
Ikannya apa ya? Kamu nggak apa-apa? Lama banget aku menunggumu loh. Berita hari ini terjadi pembunuhan di kota, korban juga meninggal karena nyanyi. Gak ada yang aneh. Lagi? Ellen, maukah kau membantuku? Udah lah, siapa tahu ada hubungannya dengan Al. Loh, Siti, itu sepedaku. Ngawur. Woi, 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 sepedaku, woi. Siti, lewat sini loh. Aduh, apa itu tadi? Puas liriknya, puas. Lirik apa? Aku cuma... Tapi Siti, dipikir-pikir mukanya mirip kamu deh. Aku Helen, detektif. Sepedamu tadi dibawa orang lewat sana, tapi kayaknya nggak kekejar deh. Bagaimana kalau aku bantu cariin? Tapi kamu bantu pekerjaanku. Kamu nggak apa-apa? Lama banget aku menunggumu loh. BT berapa lama aku turusin? Malah ya, ada 100 tahun kayaknya. 100 tahun? Jangan-jangan kau tahu udah jadi cyberpunk? Canda 1 tahun doang. Apalah, tapi lama juga 1 tahun. Ada kejadian apa aja itu? Kamu gimana? Pasti kangen kan sama aku? Enggak BTW, aku lapar Ki. Ada makanan nggak ya? Ya udah kita ke Pak Murah yuk. Yolah, sekalian nyari angin. Emang di rumah nggak ada? Ya ada sih. Siti, Oh Yan, kamu ngapain jalan kaki? Sepedamu mana? Disita polisi, Sid. Lah kok bisa? Ya, katanya tuh buku pendek. Bahaya kalau jatuh. emang bener kok pendek? Apa sih, pelontos? Tapi Yan, kamu kan nggak pernah jatuh. Pakai sihir kan kalau naik sepeda? Iya, Sid. Aneh. Maksa banget polisinya. Buta. Walah. Kayaknya ada yang nggak bener ini Sid. Yoi. Pokoknya ada yang nggak bener ini. Iya, tak nggak bener ini. Yoi, pokoknya ada yang nggak bener. Oi, itu terus sampai kapan? Ya, maaf. Iya, maaf. Ngapa nggak pakai sihir aja lu? Ratain aja kantor-kantornya. Pala lu kue ratain. Lu mah gue jadi buronan apa? Ya gimana? Namanya hidup kan banyak resikonya. Ya, bener. Makasih udah mengingatkan. Dah lah, tambah stres aku minta saran ke pelontos ini. Oh Yan, jangan takut. Jangan khawatir. Pokoknya aku dan Buta nggak bakal biarin kamu kerja jalan kaki, oke? Ya, terserah kamu, Sid. Yang penting mah jangan lakuin hal-hal berbahaya aja. Terutama lu, pelontos. Awas lu kalau bikin Siti di alam bahaya. Ya enggak lah, kamu pasti udah ada ide kan Sid? Sid? Siti? Hei, Maaf tak, aku nggak ada ide. Bagaimana kalau kita nyari di Google aja? nggak ada lah Sid. Bagaimana cara mengatasi sepeda disita polisi? Bilang nggak ada Sid. Jangan stres. Polisi macam apa yang menyita sepeda? Bener juga ya. Baru kepikiran. Ini dua orang gak meyakinkan banget. Oi Sid, sadar. Hei, aku ada ide. Udah jangan terlalu dipikirin. Oh, kamu ada ide. Ngapa nggak bilang dari tadi? Kamu sengaja ya lama-lamain. Siapa yang bilang gitu? Lawang aku tadi mau ngomong kamunya malah bengong. Tapi makan dulu yuk Sid. Yuklah, kamu ikut apa gimana Yan? Aku juga pengen ikut, Sid. Cuma masih ada kerjaan ini. Masih ada paket yang belum diantar. Jalan kaki gitu? Ya iyalah. Apa lu? Mau ditunggangin kayak kuda apa? Oi, santai bos. Lu kalau mau bisa pakai aja sepeda gue. Lah terus Siti naik apa? Jalan kaki. Bisa-bisanya lu nyuruh Siti jalan kaki. Nggak guna banget lu jadi laki. Udah gue baikin masih aja ngegas lu. Dah, nggak usah. Ngawur banget. Gue bisa jalan kaki sendiri. Emang nggak capek? Capek banget gini doang capek. Ya Yan, pakai aja udah. Bukan gitu sih. Ini kalau aku pakai dan ketahuan polisi itu lagi, bisa disita juga kan? Terus kamu gimana? Gak ada sepeda lagi? Iya juga sih. Dah lah, ini cuma balikin paketnya ke kantor doang kok ya ribet. Diantar ya? Gak usah. Gak mau. Dah sana pergi. Gak usah ngurusin gue. Apalah. Kamu jangan terlalu diambil hati ya tak kata-kata si Oyen.
Ya, dia mungkin kelihatan gak suka sama kamu gara-gara dulunya kamu Raja Iblis. Dan juga aku merasa dia bilang gitu kayaknya gak mau ganggu kita deh tak. Aku bisa merasakannya kalau dia mengkhawatirkanmu. Soalnya semua perasaan dan energi sihirku dengan si Oyan terhubung. Halah Siti, udah dari dulu banget kan kayak gitu. Dan ya entah kenapa sampai sekarang masih belum ada perubahan sih. Tapi aku udah maklumin kok, tenang aja. Oke, BTW idenya apa tak? Nanti di warung Pak Murah aku jelasin ya. Tak jamin ampuh Sit. Siti, kamu nggak apa-apa? Lama banget. Yang sehari-harinya kerja ngantar paket kurir pelilan gitu, daripada nganggur nunggu 19 juta lapangan pekerjaan, mending kerja dulu seadanya nggak sih? Sini kayaknya rumahnya ya. Assalamualaikum, paket. Waalaikumsalam. Atas nama Mak Marni? Ya betul. Benar, tolong pegangin benar ya. Oke. Mantap. Tolong taruh di sana ya. Udah Mak, tak tinggal dulu ya. Bentar. Bisa tolong angkatin material di sana? Loh, tapi kan aku mau ngantar paket. Udah, benar doang. Susun batanya di sana. Nih ngaduk semen. Jangan lupa dicat ya. Sip, udah. Alhamdulillah. Woi, aku ini kurir bukan tukang. Apa sih? Loh Pak Murah. Oh Yen, kok Pak Murah di sini? Iya, ini habis nganter mie ayam. Jangan-jangan Iya, benar. Tiba-tiba saya disuruh ikut proyek. keterlaluan. BTW ini buat apa sih, Mak? Kandang direk. Hah? Kasihan dia diburu orang terus. Dari Kamu mana dia? halamannya udah hancur ketiban meteor. Jadi aku kasih rumah khusus buat dia. Kalau ada yang macem-macem langsung sikat. Oh, T-Rex itu warnanya pink ya. Jadi selama ini gue dibohongin sama botak kalau T-Rex itu warnanya hijau. Cantik juga warna T-Rex-nya kayak anak ayam yang dijual warna-warni di pinggir jalan. Kamu tahu itu, Oyen? Iya, Pak. Wah, cantik-cantik itu warnanya. Jadi pengen. Kalau pengen beli aja di saya. Yuk gimana ceritanya pedagang mie ayam jualan anak ayam? Ya kan sama-sama ayam. Mano akal. BTW Mak, ini ada kompensasinya nggak? Bani rugi? Emang kamu rugi? Duit. Udah bantu dibangunin kandangnya. Emang bangun gitu rugi? Ini mak bebal banget. Tahu tanya aku rugi? Beneran? Ya rugi lah. Aku udah rugi waktu, rugi paket nggak keanter. Bisa-bisanya tanya rugi apa enggak? Kok kamu kasar? Cuma bantu gitu doang juga. Kenapa? Gak ikhlas. Gitu doang. Raimu. Itu udah aku bantu loh dari awal. Masa nggak ada duitnya? Terus ini paketnya, emang dia menurutmu bisa jalan sendiri gitu? Loh, ini paket apaan kok bisa jalan sendiri? Buka aja daripada penasaran. Ngawur, ini punya orang. Sembarangan. Buka dikit boleh lah. Oh, Kok bisa itu muat? bang, saya malu. Lu kan temennya Botak sama Siti kalau nggak salah. Maling. Oh iya, Jamal. Iya bang, Ngapain di dalam sini? maaf bang, cuma numpang. Ya udahlah kalau gitu, saya pergi dulu daripada ganggu ya. Sampai jumpa bang. Ada saja. Roller saya kemana? Ya, cuma dapat roller, pengennya sepeda, tapi dia kucingnya Botak sama Siti. Ya udahlah. Sampai mana tadi? Oh iya, woi, bayaran. Tukang kok nggak dibayar? Ya itu salahmu sendiri. Saya kan gak maksa. Kalau mau bantu silakan. Kalau enggak ya terserah. Gitu aja kok repot. Ya tapi kan Makanya jadi orang itu gak usah sok-sokan gak enakan. Tapi tadi kayaknya nggak ada adegan aku nggak enakan deh. Iya kah? Ya tau lah, pokoknya bayar. Enggak kan. Ini namanya proyek sukarela. Sukarela? Tenang. Ini kenapa malah pada berantem? Oh iya teh betul bu. Masa udah disuruh kerja nggak dikasih upah? Fir'aun aja ngasih gaji loh. Masa ibu teh lebih setan dari Fir'aun? Nyakit banget. Hei, yaudah ini ku kasih 50.000. Lu kan langsung mau Murah juga ini. 50.000. Pelit banget. Lain kali nyewa tukang sendiri lah. Lah udah dikasih kok bukannya bersyukur. Udah dikasih kerjaan, dikasih upah, masih aja perhitungan. Nih mak stres kayaknya. Apa sekali lagi? Mari pak, ada orang stres.